208. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak bacakan sababun nuzulnya dulu dari ayat ini. Wa nuzila lan diturunake fi Abdillah ibni Salamin ing dalem Abdillah ibni Salam wa ashabihi lan pira-pira sahabate Abdillah ibni Salam lamma agamu ing dalem semangsane ngagungake ketika mereka mengagungkan as-sabta ing dina Sabtu. Jadi kaya Yahudi. Wa karihu lan sengit sapa Abdillah ibni Salam al-ibila ing unta badal islami ing dalem sawise mlebu Islam. Ini nanti tak terangkan sababun nuzulnya. Diturunkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh. Amanu kang padha iman sapa alladzina. Udkhulu mlebu sira kabeh fisilmi ing dalem Islam. Bi fathisin kelawan di fathah sin wa kasriha lan kasra sin. Jadi ini ada dua versi qiraah sab'ah, bisa udkhulu fisilmi, bisa udkhulu fisalmi. Ya, teng Quran ini jenengan apa? Silmi pakai sin kasroh. Kalau ada yang di sin fathah juga boleh. Ini termasuk dua-duanya qiraah sab'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulu fisilmi. Ai al-islami tegese Islam. Masuklah dalam agama Islam kafatan halih sekabehane. Ai halun tegese iku terkep hal minasilmi saking lafaz as-silmi. Jadi masuklah Islam secara total. Ini menarik Pak. Ai fi jami'i syari'atihi tegese ing dalem sekabehane pira-pira syariate Islam. Wala tatabi'u lan aja manut sapa sira kabeh khutuwatis syaitoni ing pira-pira dalane setan, ai turukis syaiton. Khutuwat dimaknani turuk, torik, dalan. Ai tazinihi tegese nggodhone setan ditafriki kelawan misah syariat. Innahu sak temene setan laku maring sira kabeh iku aduwul musuh mubinun kang pertelo. Dah tak terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada ayat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Ayat ini sababun nuzul, latar belakang diturunkannya karena ada namanya Abdillah bin Salam dan teman-temannya yang dulu awalnya Yahudi. Setelah Yahudi mereka itu masuk Islam. Nah, di agamanya Yahudi yang masih agamanya Nabi Musa, di agamanya Nabi Musa itu kalau hari Sabtu itu dimuliakan. Hari Sabtu itu nggak boleh cari ikan. Terus hari Sabtu itu nggak boleh berburu. Pokoknya itu hari mulia. Terus dalam Yahudi juga unta itu dimuliakan. Jadi unta itu nggak boleh disembelih. Unta itu harus dimuliakan. Jadi nggak boleh dimakan dagingnya. Ini kayak kalau di Jawa dulu, tapi ya dulu kayak di Jawa Tengah itu di daerah mana yang kerbau dimuliakan itu. Ya Demak apa Kudus dulu, tapi sekarang sudah enggak. Nah ini sama dengan orang Yahudi dulu ya, ajarannya Nabi Musa itu unta itu dimuliakan. Nah setelah Abdullah bin Salam masuk Islam, dia masih memuliakan unta dengan tidak makan dagingnya, padahal dalam Islam sudah halal, sudah enggak dilarang lagi. Termasuk tadi hari Sabtu, kalau di Yahudinya agamanya Nabi Musa, hari Sabtu nggak boleh berburu. Nah itu tetap dimuliakan hari Sabtu itu. Setelah Abdullah bin Salam masuk Islam, akhirnya Allah
agak benci. Makanya Allah terus menurunkan ayat ini. Kalau masuk Islam ya harus kafah. Artinya kafah ya total, nggak usah bawa agamanya Nabi Musa lagi. Jadi dia memang dulu taat ya. Jadi Abdullah bin Salam itu orang yang taat Yahudinya, agama Yahudinya taat. Tapi setelah masuk Islam kok masih bawa ajaran Yahudinya. Seperti hari Sabtu tetap dimuliakan, terus unta tetap dimuliakan, akhirnya nggak mau dimakan dagingnya. Nah itu sama ya, ini sama Quran, akhirnya gara-gara Abdullah bin Salam itu tadi terus diturunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah, fisilmi, dalam Islam, kafatan, secara total. Jadi Islamnya itu Islam yang utuh, jangan bawa lagi ajaran-ajaran di luar Islam. Nah ini wala tattabi'u khutuwatis syaiton, jangan kalian mengikuti godaan setan. Jadi setan itu Pak menggoda manusia dengan cara bagaimana kita itu Islamnya tidak total. Ini menarik, bagaimana kita Islamnya tidak total. Ini contoh ya, contoh sering saya sampaikan dulu di tafsir ini juga. Ada satu hadis, siapa itu? Aisyah ya. Hadis Aisyah itu mengatakan pokoknya barang siapa yang menganggap Nabi pernah kencing sambil berdiri itu salah. Hadapi saya dulu, karena selama saya hidup sebagai istrinya tidak pernah tahu kalau Nabi itu kencing berdiri. Akhirnya sampai begitu dia marah-marah. Nah ternyata ada hadis lain, ini juga sahih, hadis sahih, riwayat Hudzaifah. Yang tadi riwayatnya Aisyah, yang ini yang riwayat Hudzaifah. Lah Hudzaifah lucu, saya pernah nemuin Nabi dengan tidak darurat beliau kencing berdiri sepulang